Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang mengatasi kegagalan ya, terutama di bidang nge-YouTube atau YouTube marketing istilahnya lah. Jadi ceritanya itu ini berdasarkan cerita dari Sirtiman ya, berdasarkan pengalaman pribadi gitu. Jadi dulu itu zamannya sebelum ada YouTube, ya seperti biasa lah Sirteman kan ada keraguan ya ini itu masalah bandwidth kuota. Zaman dulu belum ada, mungkin internet kabel belum banyak kena ke daerah-daerah tertentu ya, termasuk daerah Sirtiman. Jadi banyak pertimbangan, ini mau main YouTube nggak nih gitu. Kalau main YouTube ya bayarnya otomatis ya budget lebih tuh kalau dibanding cuma pakai kuota ya. Dulu smartfren unlimited ya cuma 100.000 per bulan. Nah di sini Sirtiman itu ya mencoba ya, namanya segala sesuatu kan ya dicoba, hasilnya gimana, reaksinya, efeknya itu, umpan baliknya ya. Seperti dilihat di sini Sirtiman ini 10 tahun yang lalu ya. Di sini ada video 10 tahun yang lalu, 14 10 tahun yang lalu ini ya Sirtiman sudah ya mulailah istilahnya dapat upload video, dapat ribuan view. Ini sebenarnya udah tanda-tanda bagus gitu loh. Udah apa sih istilahnya, sinyal-sinyal bagus kalau untuk konten di YouTube gitu. Cuma kembali ya, karena kebutuhan mungkin di pribadi Sirtiman tuh, kalau model bisnis seperti YouTube itu ya harus sabar gitu, nggak bisa dapat duit cepat gitu. Sedangkan ya mungkin keperluan pribadi Sirtiman ya harus ada pengeluaran yang harus dibayar, billing kayak billing hostingnya rata-rata pakai dari luar ya, domain hosting juga, autoresponder seperti itu. Jadi memang banyak harus apa ya, duit cepat yang harus dibayar gitu. Nah kalau untuk bisnis model YouTube ini kan kita habis waktu ngupload, apalagi zaman dulu ya, ngabisin bandwidth, ngabisin kuota, dan hasilnya tuh nggak bisa buru-buru gitu loh. Meskipun di sini Sirtiman udah ada hasilnya, untuk yang ini udah ada hasil lah gitu. Ini sebenarnya mengarah ke produk affiliate, cuma ya pertimbangannya Sirtiman butuh duit cepat yang lebih cepat lagi gitu loh. Kalau model bisnis nge-YouTube ini kan ya dulu sih berat gitu. Sirtiman berat masalah kuotanya tuh, bayarnya mungkin berat lah gitu. Kalau maksain pakai smartfren ya bakal lelet ya, lama lah ngupload satu video bisa berjam-jam gitu. Ada video yang ya dulu yang yang nggak panjang-panjang aja waktu putarnya yang bisa lama gitu. Nah di sini Sirtiman ya terpaksa ya istilahnya menangguhkan atau menunda gitu. Ya karena kebutuhan, karena kesibukan lain, akhirnya ya lama, itu sempat lama gitu loh. Dan ya itulah, dengan lamanya itu ya itu istilahnya apa ya, istilahnya seharusnya kita naik, bisnisnya meningkat gitu di YouTube. Kenapa gara-gara ya nggak ngupload lagi ya drop gitu, turun. Nah setelah turun ya di sini memang turunnya lama sekali ya. Bisa dilihat Sirtiman ini upload populernya ini terakhir cuma 1 tahun yang lalu. Ini istilahnya kembali lagi ke tracknya. Jadi istilahnya dari 9 tahun yang lalu ke 1 tahun yang lalu ada gap 8 tahun atau 9 tahunan.
Ini bisa dibayangin aja gitu, orang kalau 9 tahun tuh udah seperti apa ya gitu, udah mungkin udah nggak ada minat lagi lah, udah lupa, udah nggak deh, udah trauma atau gimana ya. Cuma di sini Sirteman ya, ya emang apa ya, emang ya istilahnya komitmen sih ya, dulu pernah mulai gitu, dan sekarang ya sebisa mungkin gimana pun caranya diteruskan lagi gitu loh. Istilahnya ya pernah gagal, ya cuma jangan sampai nyerah gitu. Emang rata-rata itu ya, rata-rata orang yang semangat di awal gitu, semangat di awal ngupload video, udah mau sukses, udah mau istilahnya targetnya entah itu subscribernya 1.000 atau jam tayangnya 4.000, itu orang kebanyakan drop gitu, menyerah gitu, nggak tahu lah, mungkin mereka lelah gitu, mungkin mereka ya emang segala sesuatu tuh, kalau model bisnis seperti kayak nge-YouTube, atau meskipun sekarang tuh udah mudah ya, dari handphone juga bisa gitu, ya istilahnya orang tuh butuh apa ya, konsistensi yang tinggi gitu, nggak cuma ya kadang jenuh, kadang udah bosen, apa sih, karena emang ya dunianya tuh seperti ini gitu. Di YouTube tuh ya cuma ngupload, bikin konten, ngasih judul, deskripsi ya seperti itu gitu loh. Nah sekarang ya mungkin zaman sekarang udah banyak apa ya, dibikin hal yang menarik kayak edit-edit foto, apa edit-edit video, terus dipasang apa sih, kayak link-link atau jualan-jualan produk, atau ya 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 monetasi monetasi yang lain lah gitu. Jadi kegiatan YouTube tuh nggak terlalu ngebosenin, cuma upload terus kasih judul terus nunggu nasib ya, seperti itu gitu. Nah di sini ya Sirtiman kasih himbauan aja sih, kalau untuk bisnis seperti ini ya harus benar-benar direncanakan ya gitu. Ya terutama dalam hal masalah, tetap aja ya menghadapi ya budget kita nih dalam berbisnis ini nih. Kalau misalnya dalam 1 tahun ini targetnya sekian, tembus ya entah view atau subscribernya, itu yang penting dipersiapkan budgetnya ya, budget biar survive gitu. Biasanya yang di awal itu yang banyak orang kejungkal, masuk jurang segala macam ya, karena cuma mereka mikirnya ya targetnya aja. Nah dan kayak ya perencanaan kan harus matang. Kalau kita gagal di kuarter kedua atau kuarter ketiga, kita bangkit lagi seperti apa itu. Dan di sini ya Sirtiman ya contoh yang langsung ya, gagal, gap selama 8 tahun tapi masih bisa bangkit lagi sampai sekarang gitu loh. Nah, masalah 8 tahun emang ada apa ya, hal yang benar-benar ya menjadi apa ya, menjadi momok gitu. Ini mau diteruskan atau enggak, tapi udah mulai dan lain-lain ya, ini emang perjuangan batinnya di situ gitu. Ya cuma orang yang istilahnya yang berani angkat senjata lagi lah, yang bisa bisa tempur lah gitu. Kalau orang yang udah nyerah, nggak berani ngangkat senjata, ya udah kayak pejuang, nggak 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 mau perang gitu loh, kayak pejuang atau pendekar nggak mau perang gitu. Ini mereka lebih milih ya, mancing atau jadi petani ya, seperti itu gitu. Sedangkan ya di sini ya segala sesuatu yang udah dimulai itu harus dituntaskan ya. Jadi orang biasanya punya prinsip seperti itu, harus dituntaskan meskipun ya gimana caranya deh gitu, meskipun minat kita udah berubah, meskipun waktu dan lain-lain ya udah berubah ya, cuma
Iya, dicari cara biar gimana caranya bisnis ini jalan meskipun harus outsource atau yang ngurangin waktu kita, nggak apa-apa gitu. Yang penting bisnisnya tetap jalan. Sebenarnya ini nggak cuma di bisnis YouTube aja ya, di mana aja seperti itu. Tipsnya ya harus harus bisa mengatasi kegagalan, harus bisa bangkit dari kegagalan. Kalau untuk gagal ya, Sirtiman udah gagal 8 tahun lah, udah jadi contoh yang baik lah, contoh yang baik dan buruk. Agar ke contoh baiknya ya yang ya belajar bangkit lagi gitu. Contoh buruknya jangan kelamaan sampai 8 tahun. Kita harus saya harus benar-benar bangkit ya, benar-benar dilihat sekarang gimana sikonnya. Ya dari 8 tahun yang lalu YouTube Short belum ada ya, sekarang ada YouTube Short ya. Sebenarnya YouTube Short itu ya bikin bikin apa ya, bikin jadi nggak males ngupload gitu. Jadinya ya dari handphone juga bisa langsung, terus nggak perlu edit-edit ke video editor dan lain-lain gitu. Yang simpel-simpel aja, yang menghibur, nggak usah pakai bikin tutorial yang panjang dan lama. Sebenarnya YouTube Short itu sangat berguna sekali ya. Banyak kok kayak saudara yang mulai ngupload lagi gara-gara YouTube Short gitu. Tadinya kan bikin video yang panjang-panjang dan mereka lelah gitu. Udah kayaknya nyerah deh, nggak mampu lagi, apalah peraturan-peraturan YouTube-nya. Mungkin dengar info salah tentang setahun harus 1.000 subscriber, kalau gitu kan mereka pada drop. Terus kalau nggak 1.000 subscriber lagi nanti nggak digaji. Ya itu salah satu info yang gosip yang yang nggak bener gitu. Nah di sini kan ya masalah itu nomor dua deh. Yang penting upload, yang penting semangat. Nah kalau udah bangkit dari kegagalan ya bangkit, naik mendaki dari istilah dari mendaki gunung, kita jatuh ya kita harus berusaha untuk naik lagi ke puncak gitu. Kalau enggak ya kita bakal ya di bawah ya bakal puyang gitu. Di bawah itu pemandangannya malah lebih suram gitu. Kalau di puncak kan jelas ya, ada kita bisa ngelihat yang di bawah, bisa ngeliat yang di atas lebih jelas lagi karena kita di atas. Kalau di bawah kita nggak bisa ngeliat di bawah karena kita posisinya lagi ngejungkal istilahnya. Nah di atas kita bisa bisa banyak lebih kontrol, banyak lebih dapat informasi. Nah di situ ya harus benar-benar ya memperkuat mental sih ya, yakin aja pokoknya untuk gagal itu nomor dua. Apalagi orang-orang zaman sekarang ya, anak-anak muda yang pada nggak berani mencoba gitu loh. Gimana mau gagal, mencoba aja pada nggak berani gitu. Mereka ya berputar-putar aja di luar pagar istilahnya, atau istilahnya boro-boro mau naik gunung gitu. Mereka ya di bawah-bawah aja gitu, muter-muter. Nah, di sini kan dibutuhkan orang yang benar-benar ya kalau namanya cari cuan, mengembangin bisnis ya, terutama di bidang YouTube ya, itu harus sudah mulai menata gitu, bikin rencana, menata nanti gimana kalau pleset gue harus alat-alatnya apa gitu, terus harus bagaimana itu. Kalau mau nanjak yang terjal nih pakai palu sama apalah sangkutannya biar ini itu, nah seperti itu gitu. Nah di sini ya Sirtiman ya merasa bersyukur lah udah bisa kembali ya ke jalur yang benar, jalur yang seharusnya ya. Ya dulu pernah mencoba di awal dan sekarang udah kembali ke track, istilah kembali ke jalur jalur balapan lagi gitu. Ya tinggal ya kemungkinan gagal ya pasti lah, selalu namanya segala sesuatu tuh naik gunung istilahnya rawan, kiri kanan jurang ya, rawan kepleset segala sesuatu. Cuma ya Sirtiman berusaha tetap tetap naik terus aja ke atas gitu, tetap
naik terus ke atas lah. Kalau dalam hal ini ya berusaha untuk lebih rajin upload ya, lebih rajin upload. Yang dulu cuma mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali, ya sekarang dicoba diusahakan kayak YouTube Shortnya tuh tiap hari, terus konten-kontennya agak panjang itu ya seminggu ya sekali atau 2 kali, kalau bisa ya tiap hari gitu. Cuma ya kembali ya, namanya kita manusia gitu di sini ya. Kalau misalnya Sirtiman sakit atau kebutuhan keluarga ya nggak ngupload gitu. Ya nggak usah ini, yang penting kalau udah ini udah waktunya harus upload lagi. Kalau nggak bisa keterusan gitu. Kalau udah keterusan nggak ngupload 4 hari, 5 hari, 6 hari, lama-lama 8, 9 hari, ya seperti itu. Ya untuk yang nonton video ini ya ambil hikmahnya. Di sini Sirtiman 8 tahun ya, kalian jangan 8 tahun ya, ambil positifnya. Terus view-nya juga di Sirtiman cuma mentok deh, paling belasan, 20.000 view. Kalian harus bisa jadi ratusan ribu view lah, kalau perlu jutaan gitu aja. Harus lebih baik. Ya itu aja, semoga konten kali ini bermanfaat ya, untuk ya memotivasi ya agar semangat terus konten di YouTube. Jangan lupa kalau yang suka dengan konten-konten seperti ini, subscribe sama kasih komen ya, pertanyaan nanti sebisa mungkin Sirtiman jawab. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Share, like, follow, jempolnya. Goodbye.